Seperti saja. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
kasih Bapak untuk berkatmu hari ini, untuk nafas kehidupan di pagi hari ini ya Bapak, kau berikan pada kami semua ya Bapak. Tuhan, bila sudah kami akan memulai kebaktian persekutuan unik ini, siapkan hati kami Tuhan, laikan kami Tuhan untuk memuji, mendengarkan firman-Mu ya. Ya Bapak, kami percaya, biarpun kami berjumlah sedikit, tapi kami percaya firman-Mu, janji-Mu, iya dan amin ya Bapak, untuk kami bisa berbagi kepada teman-teman kami yang tidak bisa datang di hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Saya mau kesaksian sebentar ya, semua minta waktunya bentar. Ya, maksudnya di persekutuan unik ini saya pertama kali perdana bisa melayani Tuhan. Tapi sebetulnya mengenal persekutuan unik ini pertama kali itu saya mau berbagi info dari CPI. Karena dulu kan masih awalnya cuma ikut kebaktian umum. Contoh saya kenal sama CPI, diajakin persekutuan unik ini. Jadi pertama kali dulu setiap hari Sabtu yang sebulan sekali ya kan. Terus yang dari sini cerita karena COVID, jadi kita seperti dia di tiap Jumat itu online kan. Nah di situ saya sih bersyukur ya dengan adanya persekutuan ini kita saling mengenal satu sama lain, terus saling mendoakan satu sama lain, mendukung gitu kan. Terus ada sekarang tuh ingat ada kegiatan Natal ataupun Imlek, kita bisa kerjasama buat suatu acara ditampilkan lewat Zoom. Zoom itu merupakan suatu berkat ya, dari kecil kita bisa melayani itu bersama-sama. Dengan ini kita saling semangat untuk ke ini bersama, bisa berbagi kepada teman-teman kita yang mungkin belum bisa datang. Kita sebagai wanita yang lebih muda bisa menjadi generasi penerusnya di Unike yang dewasanya. Itu aja sih. Terima kasih. Di tema hari ini kan temu pahlawan iman ya. Mungkin pas hari pahlawan di bulan November ini. Biarlah kita menjadi juga wanita-wanita yang kuat, tangguh gitu di Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Allah Sumber Kuat. Selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku.
kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Allah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berharap selalu pada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Tiang Awan dan Tiang. Itu merupakan demi Tuhan juga ya. Di lagu pujian ini ada kata-kata ayatnya itu juga menguatkan kita. Kita bisa sambil membaca di ayat itu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun.
Ya, terima kasih Henny yang sudah boleh membagikan persiapan pujian yang begitu indah untuk mempersiapkan hati kita ya teman-teman untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur tengah segala rutinitas kita selama minggu-minggu ini kita boleh dipertemukan 1 bulan sekali, satu kesempatan yang langka gitu ya, 1 bulan sekali, tetapi kiranya ini membuat spesial bagi setiap kita yang boleh belajar melalui persekutuan walaupun kecil ini kita bisa berdampak menjadi berkat. Baik, mari teman-teman kita satukan hati, kita mohon Tuhan boleh berfirman, memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini di weekend. Kami bersyukur kami boleh belajar mendisiplinkan waktu untuk berapa saat bersama berfellowship satu dengan yang lain, bukan saja mengenal Tuhan dan hadirat Tuhan, tapi juga mengenal sesama kami sebagai satu tubuh Kristus. Pada saat ini pujian sudah dilantunkan, kiranya boleh memuliakan nama-Mu. Kami juga rindu melihat kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan merefleksikan dalam iman kami, supaya hidup kami sebagai wanita-wanita Kristen di era modern ini pun juga tetap melakukan kehendak Tuhan, tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pakai untuk hamba-Mu yang hanya menjadi alat ini, supaya hanya semata firman Tuhan yang dibagikan, dan Tuhan sendiri yang melalui Roh Kudus berkata-kata dalam setiap kami, tidak ada satupun dari kami yang terlewat dari berkat Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, satu perenungan memang seperti yang dikatakan Henny tadi gitu ya, tentang heroes of faith, tentang pahlawan iman. Mengingat memang November identik dengan Hari Pahlawan gitu ya. Nah, teman-teman, saya mengajak kita untuk mendasarinya dari satu bacaan firman Tuhan. Ini panjang, Ibrani 11 ayat 1 sampai 40 ayat. Saya akan mengajak teman-teman untuk membaca, menyimak dari ayat 1 sampai 3, kemudian dilanjutkan ayat 32 sampai 40 saja. Saya tidak memberikannya di dalam PPT ini. Mari kita buka bagian Alkitab kita masing-masing, baik di gadget ataupun juga di Alkitab fisik kita. Kalau sudah menemukan Ibrani 11, saya akan bacakan ayat 1 sampai 3, kemudian dilanjutkan ayat 32 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 32 sampai 40. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan.
Teman-teman, ini pembacaan firman Tuhan yang mendasari perenungan refleksi kita tentang Heroes of Faith pada pagi hari ini. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pada flyer yang dibagikan, saya mengutip Who Needs a Superhero When You Have a Mom. Wah, keren ya. Teman-teman yang saat ini kita dipercayakan memiliki anak, ataupun juga anak-anak dari keluarga kita, mungkin keponakan, anak-anak yang kita layani di gereja atau di masyarakat, di perkumpulan ini, gitu ya. Kita dihadapkan pada satu zaman, saat ini kita hadapi generasi digital, generasi yang dengan begitu mudah mendapatkan aneka informasi. Gitu ya. Kita bayangkan tahun-tahun kita, mungkin tahun-tahun ada yang lebih senior dari saya, gitu ya. Apa yang apa yang diketahui tentang informasi sangat sedikit sekali, gitu ya. Jadi pertemuannya, relasi dengan orang tua, relasi dengan mama, relasi dengan papa itu jauh lebih banyak porsinya. Nah, sekarang di era digital ini, kalau kita mau presentasekan gitu ya, anak-anak itu memiliki presentasi bersinggungan dengan dunia luar, informasi di luar yang cukup banyak gitu ya. Nah, kalimat ini mengingatkan saya kondisi anak-anak itu juga punya hero-hero yang menjadi favorit mereka. Ya, mungkin yang sudah anak-anaknya besar, mungkin tidak ada lagi hero-hero, tetapi mungkin ada idol-idol lain yang dibanggakan, yang digandrungi pada masanya. Nah, teman-teman, kemarin saya ada melihat satu tokoh pesohor negeri yang anaknya masih kecil, tapi koleksinya superhero itu luar biasa. Mulai dari yang Superman, Spiderman, Batman, dan macam-macam, saya nggak bisa menghafalkannya. Bagi mereka, bagi anak ini, wah ini hebat, sampai tangannya pun niruin spider ya. Gaya tangannya itu kemana-mana seperti ini gitu ya, kayak seperti mau spider. Mereka membawa anak-anaknya ini untuk, ini tahu bahwa di dunia ini banyak hero yang walaupun itu secara fiktif satu cerita, tapi itu penting, jadilah nanti seperti hero itu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi anak-anak punya konsep, di dunia ini banyak superhero. Sedangkan kata ini sebenarnya unit superhero, gitu, Superman, Wonder Woman. Kalau dia punya mom, punya seorang ibu tokoh wanita di rumahnya. Dan ini menjadi sebuah perhatian penting bahwa setiap kita wanita itu Tuhan hadirkan untuk jadi hero, untuk jadi pahlawan di dalam keluarga kita. Memang 10 November peringatan Hari Pahlawan, tetapi ada baiknya juga kita sebagai wanita merefleksikannya dalam hidup kita. Apakah kalimat ini yang membenturkan, menghadapkan anak-anak kita pada sebuah hero-hero lain, kepahlawanan lain di informasi TV, di informasi internet, apakah mereka lebih condong ke sana, ataukah mereka bisa melihat kehadiran kita menjadi hero bagi mereka? Nah, teman-teman, hero of faith, pahlawan di dalam iman, itu adalah peran kita sebagai wanita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di Alkitab ini, heroes of faith itu berseri-seri banyaknya. Dan kemudian sepanjang Alkitab dari kisah penciptaan, Kejadian sampai akhir zaman yang dicatat di Wahyu. Kalau kita mau tuliskan teman-teman ya, di sini dari ujung sana sampai ujung sana dengan begitu banyak gayanya pahlawan iman itu. Di situ begitu banyak. Sampai kitab Ibrani ini di ayat 32 katakan, apalagi yang bisa aku sebut, yang bisa aku tulis, aku kekurangan waktu. Nah, teman-teman, begitu banyak pahlawan iman yang sebenarnya sudah dicatat dalam Alkitab ini. Nah, kalau kita berkata iman, bertanya, iman itu apa? Nah, kalau saya tanyakan ke teman-teman, iman itu apa? Mungkin ada yang menjawab, iman itu percaya. Atau teman-teman langsung mengutip dari Ibrani 11 ayat 1. Iman itu semua adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Atau juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, teman-teman, tokoh-tokoh iman ini membawa kita pada pemahaman iman.
benar semua ya kalau kita katakan iman itu percaya, mempercayai Allah. Atau juga kita katakan iman itu dasar ketika kita mengharapkan sesuatu. Teman-teman, kalau kita mengharapkan masa depan bagi anak-anak kita, mengharapkan anak-anak kita berkuliah di suatu tempat yang baik, anak-anak kita bertumbuh sehat, anak-anak kita punya pasangan yang baik, harapan itu belum kita lihat, ya kan? Tetapi disitulah iman. Karena walaupun belum kita lihat, tapi kita percaya. Dan seringkali manusia pengen bukti ya. Thomas aja, mana Tuhan, aku tidak percaya engkau adalah Tuhan yang bangkit dari salib. Kematian salib yang begitu memilukan dan kubur yang sudah meletakkan Tuhan. Makanya dia minta bukti. Karena kecenderungan manusia pengen bukti. Bukti yang bisa dirasa, diraba, didengar, dirasakan. Tetapi iman, teman, kalau kita belajar ngomong iman, adalah apa yang dalam kita itu sudah kita tahu buktinya itu, walaupun kita belum nampak dan kita terus percaya. Nah, teman-teman, menjadi pahlawan iman berarti dalam kehidupan kita mengaplikasikan iman ini. Seperti yang dicontohkan di bagian ini. Iman yang seperti apa? Iman yang dimiliki sebenarnya orang-orang biasa. Mungkin kita berpikir, oh, heros of faith itu adalah dimiliki oleh orang-orang yang sudah dipilih khusus oleh Allah. Orang yang dimiliki karunia-karunia yang spektakuler. Teman-teman, kalau kita baca pada bagian ayat pasal 11 dari ayat yang keempat ini sampai 31 itu tercatat banyak nama. Dari yang Habel, Henok, Abraham, kemudian di situ juga ada Musa, ada Yusuf, kemudian ada seorang nama wanita, Rahab, yang di sana notabene adalah malah seorang yang pelacur. Semua ini sebenarnya kalau mau ditanyakan, kita memang sebagai penerima Alkitab ini maksudnya membaca sudah tahu kisahnya dari awal panggilan Abraham, kejadian Yusuf, kita wow, bisa amazing ya mereka. Tetapi pada dasarnya mereka itu sebenarnya orang-orang yang biasa menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Bagi mereka bukan suatu hal yang, oh, aku ini pilihan Allah. Bukan. Tetapi mereka ini macam-macam orang ini adalah orang-orang yang biasa. Tetapi Tuhan menempatkan mereka pada jajaran-jajaran saksi-saksi iman. Dan berarti pahlawan iman itu adalah apa, teman-teman? Orang yang sudah menjadi saksi-saksi iman itu, yang sudah menang dalam kehidupan perjuangan imannya ini. Walaupun mereka orang-orang yang biasa, walaupun orang-orang mereka yang di dalam siapa sih mereka gitu ya, tidak dikenal banyak orang pada waktu itu. Sekarang menjadi terkenal karena kita membacanya di dalam Alkitab. Nah, teman-teman, yang pertama kita yain, aminin. Heroes of faith itu bukan enggak nunggu seorang itu spektakuler dulu. Seorang itu punya kelebihan yang begitu luar biasa lebih dahulu. Seorang pilihan yang namanya sudah Satrio Piningit dan kemudian nampak ke permukaan dan menjadi orang hebat. Bukan menunggu hal-hal yang seperti itu. Heroes of faith adalah orang-orang yang biasa. Siapa saja bisa jadi pahlawan, termasuk wanita. Kalau pada zaman dulu ada kebudayaan yang mendiskreditkan wanita nggak punya peran. Nah, Allah pada saat ini di Ibrani pun juga jelas, kalau lingkungan budaya katakan wanita nggak bisa berperan. Tapi toh ternyata namanya dicatat di Ibrani, ada Sarah, ada Rahab yang dengan background-nya yang sebenarnya bagi masyarakat itu sangat under level, sangat jauh di bawah apa yang mereka idealkan. Nah, teman-teman, heroes of faith, siapa saja bisa menjadi pahlawan. Dan ada satu artikel di sebuah artikel sekolah Kristen yang sangat baik dan itu menjadi berkat. I want to be one of them.
Maksudnya apa? Aku ingin salah satu menjadi pahlawan iman itu. Nah, teman-teman, ini kebenaran yang penting sekali untuk kita terima. Kita pingin punya kerinduan bahwa aku bisa menjadi heroes of faith untuk anak-anakku, untuk generasi penerusku, untuk keluargaku. Teman-teman, berawal dari seorang orang yang biasa saja. Kita semua di sini mungkin bukan orang yang hebat di mata dunia, tetapi mari orang-orang yang sedemikian ini bisa Tuhan pakai untuk menjadi pahlawan iman. Nah, yang kedua apa? Kondisi yang dicatat. Nanti teman-teman boleh siapkan waktu, baca 40 ayat ini lagi. Kita dapati setiap mereka dari Habel yang dicatat namanya, sampai kemudian Rahab yang ditulis di 31 itu, setiap nama itu adalah orang-orang yang berjuang dengan pergumulan imannya. Bukan berarti ketika kita sudah punya iman, sebuah kepercayaan yang sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Kristus, sudah beranugerah dalam kematiannya menebus dosa kita dan kemenangannya yang bangkit dari kuasa maut itu. Sudah bebas, lepas dari yang namanya pergumulan. Kenyataannya, realitanya tidak. Bahkan teman-teman tidak menutup mata, ada orang-orang yang bercerita kepada hamba Tuhan, ketika saya semakin mengenal Tuhan, ketika saya semakin setia pada Tuhan, ketika saya semakin begitu menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, di situ juga diikuti dengan pergumulan yang tidak sepele, pergumulan yang terus-menerus mengajak kita berjuang, dan berjuang. Dan itu dihadapi oleh tokoh-tokoh iman ini, teman-teman. Pahlawan-pahlawan iman yang menjadi saksi bagi kita saat ini melihatnya. Habel yang mendapatkan konflik dengan Kain. Saudara sekandung, masih belum banyak manusia saat itu, harusnya ya sayang menyayang. Tetapi gara-gara persembahan yang Habel lebih menyukakan hati Allah, timbullah kemudian sebuah iri hati dan sebuah keberdosaan yang sampai menjadi kejahatan yang luar biasa dalam diri Kain. Teman-teman, pergumulan yang tidak mudah menghadapi iri hati dari saudaranya sendiri. Kemudian dilanjutkan juga di sana dicatat ada nama Henok. Walaupun mungkin dia sepertinya orang yang bebas dari masalah, dia tidak mengalami kematian, dia tidak ditemukan jenazahnya karena memang dia diangkat oleh Allah. Tetapi itu pun juga berjuang dalam pergumulan, menghadapi sekitarnya, masyarakatnya yang makin hari makin jahat di hadapan Tuhan. Itu tantangan. Bayangkan seorang yang mengikut Kristus hadir di komunitas yang kemudian benar-benar mengecilkan iman kita, menggoda iman kita, merendahkan sedemikian rupa, maka akan ciut nyali. Kemudian bergeser lagi kepada keturunan Henok ini, yaitu di sana ada Nuh. Yang kalau kita lihat filmnya di zaman sekarang, ada berapa kali saya lihat yang difilmkan lagi, begitu banyak cemoohan. Bahkan dari istrinya sendiri pun juga mengatakan, mana mungkin kita membuat perahu yang begitu besar di gunung dan tanpa cuaca hujan ada, panas yang ada. Teman-teman, itu adalah satu perjuangan, pergumulan mereka. Ada banyak lagi Sarah yang sampai usianya sedemikian tua, Tuhan Allah menjanjikan keturunan, tapi kok nggak dapat-dapat. Tidak mudah bagi seorang perempuan di masa itu, ya teman-teman. Di masa itu untuk tidak memiliki keturunan. Dan itulah pergumulan mereka. Masing-masing mereka berjuang dengan pergumulan. Dan kalaupun kita merefleksikan saat ini, kita dihadirkan Allah dalam era saat ini dengan kapasitas masing-masing. Saya dan Heni berbeda perannya. Tetapi kalau mau jujur, ada pergumulan-pergumulan yang menjadi sebuah PR iman kita. Apakah kita memiliki sebuah
kepercayaan, sebuah iman yang kuat, teguh di hadapan Tuhan. Wah, nggak bisa, banyak PR-nya, banyak pergumulannya, banyak masalahnya nih semu, nggak bisa nih heroes of it. Disitulah ketika orang-orang berjuang dengan pergumulan, Tuhan ingin lihat, hadirkan kita sebagai pahlawan iman di masa kini. Mereka seperti apa? Walaupun pergumulan, orang-orang ini belajar taat kepada Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman simak nanti ya, mereka ada katakan karena iman mereka, maka Nuh taat. Karena iman mereka, maka Abraham taat. Karena iman mereka, Yusuf taat. Karena iman mereka, Musa taat. Karena iman juga, Maria taat. Sehingga melahirkan bayi Tuhan Yesus Kristus, lahir ke dunia menjadi juru selamat kita. Teman-teman, iman percaya di tengah kondisi pergumulan hanya akan bisa menjadi pemenang kalau kita memiliki ketaatan yang memandang terus kepada Tuhan Allah. Seberat apa, sejauh apa teman-teman yang menjadi pergumulan saat ini? Mungkin pergumulan dengan diri sendiri, penerimaan terhadap diri sendiri, karena mungkin membanding-bandingkan dengan kondisi dunia, yang saat ini terus mengupdate dirinya begitu ya. Aku kok nggak bisa seperti mereka. Itu satu pergumulan. Teman-teman, mari kita menangkan itu dengan ketaatan bahwa Tuhan Allah menciptakan kita begitu indah, begitu rupa dengan keistimewaan sendiri. Yang Tuhan inginkan kita taat. Mungkin kita pergumulan dengan sakit penyakit. Kita dalam usia kita sudah mungkin ada yang Tuhan izinkan mengalami sakit. Nah, kita mau belajar taat. Tuhan, dalam rasa sakitku ini, apakah aku bisa menjadi heroes of faith yang kemudian bisa memberkati orang lain? Ada orang yang, semu, saya berkunjung pada satu orang yang begitu nampaknya itu pingin menghibur dia gitu loh. Di rumah sakit terbaring lemas, saya pingin kita menghibur, menguatkan. Tapi kenyataannya kebalikan semua. Malah kita ini loh yang dihibur. Yang sakit lemah di rumah sakit malah bisa menceritakan tentang walaupun sakit, tapi di sana bisa merasakan kekuatan dari Tuhan. Teman-teman, peristiwa-peristiwa ini nggak jarang saya dengarkan. Itu kenapa? Karena belajar untuk mentaati. Setiap liku kehidupan yang diizinkan Tuhan, kita mentaatinya. Mungkin masalah relasi, suami yang nggak seromantis dulu lagi, anak-anak yang nggak setaat dulu lagi. Nah itu teman-teman, mari kita ketika hadir, kemudian bergumul dengan satu pergumulan itu, kehendak Tuhan atas hidup kita taat. Apa sih Tuhan maunya atas diri kita? Ketika menghadapi suami dalam perubahan perilaku ataupun juga anak-anak, apa yang bisa kita kerjakan? Mungkin kasih kita, kesabaran kita yang terus-menerus dinyatakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, tetapi iman yang dinyatakan itu akan menjadi berkat. Sebab itu menjadi heroes of faith yang pertama, mari miliki iman. Teman-teman, sejauh mana iman kita pada Tuhan, kepercayaan kita. Percayaan itu enggak hanya kita pendem sendiri gitu ya. Kita beriman benar. Aku percaya pada Tuhan. Tetapi aku tidak mau menghasilkan buah-buah, tidak mau menyatakan imanku dengan bersekutu, dengan baca firman, dengan berdoa, dengan membagikan kasih Tuhan. Itu akan sia-sia, teman-teman. Memiliki iman yang pegang teguh pada Tuhan Yesus Kristus, mesti kita praktekkan. Jadi 3M ya teman-teman, untuk menjadi heroes of faith, kita memiliki iman yang benar, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian apa? Mempraktekkan iman itu. Kita mentaati terus kehendak Tuhan. Walaupun itu sampai terluka, dan minggu lalu ya Pendeta Joas katakan memberi
Kalau itu belum terluka, belum memberi dengan kasih. Makanya seringkali ada luka ketika kita menjadi saksi Kristus. Ada luka ketika kita menanggung akan penderitaan hidup ini. Tetapi ingatlah, Tuhan hadirkan kita untuk mempraktekkan iman, heroes of the faith ini. Dan teman-teman, meneruskan iman. Kita lihat tadi dari penciptaan Allah, ya, alam semesta, kemudian ada nama-nama yang dicatat, Habel, kemudian Henok, kemudian Nuh. Itu adalah sebuah rentetan generasi yang kemudian berlanjut. Teman-teman, iman kita jangan mandek. Kita merindukan sama-sama, iman kita akan menularkan ke anak-anak kita, akan kita teruskan. Orang Yahudi katakan akan mengajarkan firman waktu duduk, waktu berdiri, waktu kapanpun. Dan itu adalah sebuah upaya untuk meneruskan iman. Nah, apa yang bisa kita kerjakan, teman-teman? Sebagai wanita-wanita masa kini, mari tularkan iman itu dengan praktek iman kita. Tidak mudah, tetapi mari bersama kita saling mendukung dalam doa, saling support dalam kesetiaan kita melayani Tuhan. Maka kita akan mungkin nih ya, seperti di Ibrani 11 ayat 32 yang selanjutnya tadi, ada banyak mereka yang nggak ngerti hasilnya. Teman-teman, kalau ditanya Abraham tahu gimana rasanya memiliki keturunan yang banyak seperti janji Tuhan, janjimu seperti fajar? Belum banyak, Abrahamnya sudah meninggal, gitu ya kan. Musa Tuhan janjikan bawa ke tanah Kanaan. Tetapi karena Tuhan tidak ada satu hal, Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, nggak bisa lihat, ngicipin Kanaan. Tetapi toh di sana, walaupun tidak melihat hasilnya, tetapi luar biasanya, mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Teman-teman, mari kita tidak berfokus pada, hasilnya nampak. Tetapi mari kita berfokus pada proses. Kita memproses diri kita dalam iman, menjadi pahlawan iman yang teguh berpegang pada pengorbanan Kristus kayu salib, membentengi diri kita dengan perisai iman, dengan berdoa, dengan mengajarkan firman. Maka anak-anak kita, rekan kerja kita, orang-orang di sekitar kita, akan katakan, who need superhero when you have a ladies in Unique Family ini. Mereka yang sudah menjadi pahlawan-pahlawan iman, yang boleh tetap teguh dalam iman, mempersaksikan itu. Kiranya anak-anak kita, generasi penerus kita di gereja, di Indonesia ini pun, mereka boleh sungguh-sungguh hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari teman-teman, saat ini kita akan satukan hati kita. Kita berdoa. Untuk pujian ini, tiang awan, tiang api sangat baik sekali ya. Dipilihkan oleh Henny, mengingatkan kita menjadi pahlawan iman tidak sendiri, ada penyertaan Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita sama-sama satukan hati. Kita berdoa, ucap syukur untuk firman pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk tokoh-tokoh iman yang tertulis di Ibrani 11 ini. Merupakan berapa nama dari Alkitab yang begitu banyak tokoh-tokoh iman yang sebenarnya ada. Kami melihat bahwa mereka-mereka yang mewakili saksi-saksi iman ini bukan hidup pada kemudahan-kemudahan saja, kenikmatan-kenikmatan saja, tetapi ternyata mereka penuh perjuangan dalam hidup mereka. Tapi yang menjadi indah adalah setiap mereka taat kepada Tuhan, mereka mempraktekkan iman mereka, mereka bisa meneruskan iman itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Bapa di surga, Kau menghadirkan kami, wanita Kristen, baik di GKI Bungur, di keluarga kami, di kantor kami, di pekerjaan kami, di toko kami. Itu semua tentu Tuhan memiliki sebuah tujuan yang indah. Kami dihadirkan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Tuhan, tolonglah kami supaya dalam peran kami sebagai istri, sebagai mama, sebagai wanita yang boleh bekerja ataupun wanita yang ada di rumah tangga mengasuh anak-anak, kami semua Tuhan terus menyadari kami bisa mempraktekkan iman, kepercayaan kami kepada Tuhan, dan iman itu Tuhan dilihat, dirasakan dengan jelas oleh
setiap orang yang ada di sekitar kami, mereka boleh dimenangkan, mereka pun juga boleh bertumbuh dalam iman mereka. Bapak, terima kasih untuk semuanya ini. Teman-teman, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang bergumul dengan sakit, teman-teman yang bergumul di dalam setiap usaha mereka, teman-teman juga yang bergumul dengan relasi mereka. Kita juga berdoa untuk kebaktian minggu esok, untuk pelayan Tuhan, dan setiap hal yang jemaat yang hadir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini bersyafaat, berdoa menyerahkan untuk teman-teman di Unique Fellowship ini. Kami menyadari setiap kami memiliki pergumulan-pergumulan yang berbeda. Tetapi pada saat ini kami mau menyamakan bahwa kami dalam pergumulan itu, kami memiliki kesamaan, yaitu kami punya iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Kami saat ini berdoa menyerahkan untuk teman-teman Unique yang sedang sakit, mereka yang bergumul, baik ada yang saat ini ke rumah sakit, ada Vera yang terus di dalam pergumulan kesehatannya, Vera Mama Angel ini Tuhan Engkau jamah, Kau berikanlah kesembuhan, Tuhan Kau berikan sukacita menghadapi ini semua. Ci Iing juga dalam proses pemulihan pasca operasi kankernya, Tuhan Yesus yang terus memberikan semangat kepada Ci Iing. Kami juga berdoa untuk nama-nama lain, pada saat ini juga Moses dalam pemulihan, Tuhan yang memberkati, semua wanita juga yang mendampingi, Tuhan yang juga jagai, lindungi, dan berikan kesehatan. Untuk rekan-rekan lain yang belum disebutkan nama, Tuhan terus memberkati mereka, juga mengupayakan kesehatan, baik bagi diri sendiri, baik bagi keluarganya, ataupun juga setiap hal yang dipergumulkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang bergumul dengan relasi dengan suaminya, dengan anak-anak, dengan orang tua, ataupun dengan mertua. Tuhan kiranya terus tambah-tambahkan kasih di antara teman-teman Unique ini, supaya dapat diberikan bijaksana, hikmat, untuk mengambil sikap bagaimana menghadapi suami yang mungkin tidak seideal dulu lagi, ataupun menghadapi anak-anak dalam proses pertumbuhan mereka satu dengan yang lain, bergumul juga mungkin dengan keluarga yang mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakkan hati mereka. Tuhan kiranya teman-teman di Unique ini terus diperlengkapi dengan kasih Tuhan, sehingga boleh menjadi pendamai, boleh menghadirkan damai sejahtera di keluarga masing-masing, dan juga di kantor, di usaha-usaha yang ada. Kami juga berdoa saat ini Bapa untuk ibadah pada hari Minggu ini, kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya Tuhan boleh memberkati untuk majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan yang melayani, aktivis, dan setiap orang yang terjadwalkan, Tuhan yang memberikan mereka tuntunan hikmat, baik mulai dari komisi anak-anak, remaja, pemuda, bahkan juga di dalam kebaktian 1, 2A, dan 2B, Tuhan memberkati. Diserahkan Tuhan untuk jemaat juga yang hadir, memiliki kerinduan yang sama untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga saat ini berdoa untuk Ciwiti dalam pemulihannya Tuhan yang terus pulihkan kesehatan beliau, supaya dapat juga beraktivitas, dapat juga pergi beribadah bersama-sama dengan keluarga dan setiap kami semua. Pada akhirnya Bapak, kami juga menyerahkan bangsa Indonesia ini, tengah segala pergumulan yang ada, ke depan mungkin ada gejolak-gejolak yang ada, tetapi kami serahkan dalam tangan-Mu, pemerintah dan seluruh pihak yang boleh ada memikirkan perbaikan, kebaikan, pembangunan bagi bangsa ini, Tuhan yang memberkati. Makasih Bapak, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Teman-teman, mari kita akhiri di dalam doa penutup. Bapak di surga, terima kasih untuk waktu yang singkat ini, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan uraian firman Tuhan. Kiranya kami boleh meneduhkan diri kami untuk Tuhan terus bentuk kami, miliki iman yang sungguh di hadapan Tuhan, yang walaupun dalam pergumulan tak tergoyahkan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas kami. Mohon anugerah Tuhan bagi setiap kami, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami perbuat dan apapun yang kami katakan, itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tak berkesudahan, yang menghiburkan, menguatkan kita, Allah Roh Kudus berikan, senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Bapa, terima kasih.
Amin.